Kalender menunjukkan tahun 1929 dengan sebuah tungku buatan pabrik, yakni tungku terbesar yang pernah dibuat. Para buruh sedang mencetak sekeping cermin raksasa. Cermin raksasa ini akan ditempatkan pada sebuah teleskop yang lebih besar dan kuat daripada model-model sebelumnya, dan rencananya teleskop itu dipasang di Observatorium Mount Wilson, California, yang akan menyaksikan salah satu penemuan terbesar dalam sejarah. Edwin Hubble, seorang astronom termasyhur di masa itu, ialah orang di balik penemuan besar tersebut. Sebelumnya, Hubble menemukan galaksi-galaksi di luar bima sakti kita, hingga mengubah pandangan manusia pada alam semesta. Tahun itu, ia membuat satu lagi penemuan besar dengan teleskop baru di Observatorium Mount Wilson ini. Melalui berbulan-bulan pengamatan, ia mencatat bahwa cahaya dari galaksi-galaksi lain bergeser ke warna merah. Warna merah ini bernilai fisika penting. Menurut hukum fisika, spektrum sumber cahaya yang menjauhi titik pengamatan akan perlahan-lahan bergeser ke warna merah. Karena itu, pengamatan ini menunjukkan satu fakta yang tak terungkap sebelumnya. Semua galaksi di ruang angkasa menjauhi kita. Penemuan ini berakibat tak terduga di dunia ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan segera menegaskan satu kenyataan yang amat penting. Hubble sedang menuju ke satu penemuan penting lainnya. Galaksi-galaksi bukan hanya menjauhi kita, namun juga menjauhi satu sama lain. Jarak antar galaksi bertambah seiring dengan waktu. Hanya ada satu cara menafsirkan hal ini: alam semesta mengembang. E is equal mc square, in which energy is third equal to... Nyatanya, mengembangnya alam semesta sudah pernah diajukan dalam sebuah teori ilmiah. Melalui perhitungan, Albert Einstein, ilmuwan terbesar abad itu, sampai ke kesimpulan bahwa alam semesta tidaklah tetap atau diam, melainkan terus-menerus mengembang. Akan tetapi, pada masa itu, model alam semesta diam adalah teori yang diterima, dan Einstein mengabaikan kesimpulan ini untuk menghindari menantang model itu. Belakangan, Einstein mengakui itulah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Lalu, menggabungkan pengamatan dan perhitungan teoretis Hubble dengan pengembangan alam semesta yang teramati, apakah makna semua ini? Agar lebih paham bagaimana alam semesta mengembang, kita mesti membayangkan seluruh alam seakan permukaan sebuah balon yang sedang kita tiup. Pada balon itu, kita telah menggambar sejumlah titik berjarak sama. Bersama membesarnya balon, titik-titik tersebut kian menjauh satu sama lain. Ini memperlihatkan bahwa semakin kita mundur ke masa lampau, terus hingga ke awal waktu, kita akhirnya mendapati bahwa alam semesta tidaklah lebih dari sekedar satu titik tunggal. Perhitungan menunjukkan bahwa titik tunggal ini bervolume nol dan berkepadatan tak terhingga. Namun, ilmu pengetahuan tidak mengenal titik yang bervolume nol. Alam semesta mewujud dari ledakan titik ini.
Ilmuwan menyebutnya Big Bang, yang berarti ledakan besar. Ledakan besar menunjukkan bahwa alam semesta terbentuk dari suatu ketiadaan, dengan kata lain, diciptakan. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana fakta-fakta ilmiah ini sebenarnya telah dipaparkan dalam Al-Quran sejak dahulu. Sesungguhnya, kebenaran tentang asal mula alam semesta telah disampaikan kepada manusia sekitar 14 abad sebelum penemuan Hubble. Di masa ketika astronomi belum berkembang, di dalam Al-Quran yang diturunkannya sebagai petunjuk, Allah menyatakan bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Dia pencipta langit dan bumi. Penelitian ilmiah mutakhir membuktikan bahwa semua materi yang saat ini membentuk alam semesta sebelumnya terkumpul di satu titik yang lalu menjadi terpisah. Namun, kebenaran yang diungkapkan teori ledakan besar ini telah disampaikan kepada manusia 1400 tahun lalu dalam Al-Quran. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Juga, berabad-abad sebelum ilmu pengetahuan berkembang, Al-Quran secara menakjubkan mengabari manusia tentang mengembangnya alam semesta. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Semua fakta yang terungkap sebagai hasil penelitian ilmiah abad ke-20 sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, dan ini sekali lagi memperlihatkan bahwa Al-Quran itu firman Allah.